Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Yansan Valentinus Gedo, NIM 1903040103, Program Studi Ilmu Politik semester 5, mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin MA. Pada kesempatan ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah. Saya akan menjelaskan hubungan pusat dan daerah. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah berjalan dengan dimensi yang berbeda, yaitu adanya penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagai undang-undang produk era baru yang pada prinsipnya mengutamakan pembangunan ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi pembangunan waktu itu, yaitu stabilitas yang makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Beberapa pengaruh dari adanya trilogi pembangunan tersebut adalah pelaksanaan otonomi yang diarahkan untuk terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan ada di lembaga eksekutif atau kepala daerah. Yang kedua, ditutupnya akses parpol dalam pemerintahan daerah, dihapusnya badan pemerintahan harian sebagai wakil parpol di dalam pemerintahan daerah versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Yang ketiga, tidak dilakukannya hak equity atau angket DPRD yang dapat mengganggu keutuhan daerah. Yang keempat, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi secara hierarki kepada presiden. Dan kelima, kepala daerahnya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 1 tahun sekali. Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memperkuat posisi kekuasaan telah memberikan peran dan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, dalam hal ini kepala daerah, ditandai dengan pemberian sebutan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah. Hal ini membuat kedudukan kepala daerah sebagai penguasa tunggal atau pada waktu itu menjadi sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain, kepala daerah menjadi boneka atau kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat atau presiden untuk mengamankan setiap kebijakan pemerintahan di daerah. Implikasi dari dominasi kekuasaan lebih berat pada pemerintahan pusat dan kepemimpinan di daerah yang berorientasi ke atas atau pusat menyebabkan rakyat berada pada posisi yang lemah, di mana nilai-nilai kedaulatan rakyat mengalami pengkikisan akibat kuatnya kekuasaan pemerintahan yang tercermin dalam struktur kekuasaan dan garis kepemimpinan sampai ke daerah. Dengan konsep otonomi yang demikian, pemerintah daerah pada dasarnya bukan sebuah institusi otonom yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan wakil pemerintah pusat di daerah. Penggabungan konsep desentralisasi bersama-sama dengan konsep dekonsentrasi yang lebih menonjol menjadikan otonomi yang dikembangkan adalah manipulasi demokrasi atau terbungkus demokrasi atau sentralisme yang dikemas dengan dekonsentrasi. Dapat dirasakan yang terjadi pada saat pemberlakuan undang-undang ini adalah sangat sentralistik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu yang pertama, membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom. Yang kedua, keleluasan daerah untuk mengatur atau mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali 6 kewenangan. Yang ketiga, kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif. Banyak hal yang baru yang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satunya adalah
Pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan pemerintahan daerah. Sebelumnya, kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut, maka kepada DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementarian. Misalnya, hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu kasus. Terus di samping itu, kepada kepala daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian terhadap kepala daerah. Menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 bab 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mencakup urusan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, yaitu pertama bidang politik luar negeri, kedua bidang pertahanan keamanan, ketiga bidang peradilan, keempat bidang moneter dan fiskal, kelima bidang agama, keenam kewenangan atau urusan bidang lain. Yang ketiga penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya organsi beberapa daerah sehingga terkesan terjadi pembengkakan di beberapa daerah. Demikian pula dominasi peran DPRD atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan memperhatikan kepala daerah dengan alasan pertanggungjawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD, menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis. Model hubungan yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menjadikan model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sedikit sentralistik. Yang keempat, penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Dalam pasal 9 disebutkan: 1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter, fiskal dan agama. Namun, pemerintahan pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintahan pusat di daerah, yakni gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan tak berkaitan dengan pemerintahan kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi serta bukan perwakilan pemerintahan pusat. Dilihat dari isinya, undang-undang ini lebih seimbang dalam arti tidak terlalu ke model desentralisasi juga tidak terlalu sentralisasi. Dari beberapa penjelasan di atas terhadap berlakunya undang-undang mengenai daerah dan seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut dalam praktiknya ternyata menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintahan pusat untuk selalu memegang kendali
atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Ada alasan yang bisa dikemukakan adalah menjaga kesatuan dan integritas negara telah menjadi salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintah. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai undang-undang tentang hubungan pusat dan daerah. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.